Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rocky Marbun. Sesi kali ini melanjutkan program pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam bidang ilmu hukum acara pidana. Video kali ini mencoba untuk mempertanyakan kembali makna dari hukum acara pidana. Permasalahan menjadi sedikit rumit ya untuk mempertanyakan makna, karena memang seluruh mahasiswa Fakultas Hukum itu sudah didoktrin oleh dunia pengajaran bahwa makna dari hukum acara pidana adalah instrumen hukum untuk menegakkan hukum pidana material. Ya, itu merupakan makna yang sangat ideologis, sangat standar, sangat praktis, yang memang digunakan untuk para sarjana hukum berpraktek. Hukum acara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Sering disingkat dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Jadi kalau Anda semua mendengar istilah KUHAP, nanti itu artinya undang-undang yang mengatur hukum acara pidana. Nah, pemaknaan hukum acara pidana yang hanya dibatasi sebagai instrumen hukum untuk menegakkan hukum pidana, maka pemaknaan tersebut justru menghilangkan esensi dari KUHAP itu sendiri, yang memiliki tujuan untuk memberikan pengaturan dan pembatasan agar penegak hukum itu bertindak sesuai dengan wewenang dan fungsinya. Kalimat tadi itu ada di dalam konsideran menimbang huruf C. Ya. Jadi tujuan KUHAP itu bukan untuk menegakkan hukum pidana material, tapi justru untuk memberikan pembinaan kepada penegak hukum agar menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan wewenang yang sudah diberikan. Sebagai suatu negara hukum, tentunya setiap tindakan penegak hukum yang berdasarkan wewenang, kalau kita kembali kepada asasnya, yaitu tiada wewenang tanpa pertanggungjawaban, maka harusnya setiap tindakan hukum itu bisa diuji apakah tindakannya sesuai dengan wewenang atau dia telah menyalahgunakan wewenang. Nah, pada posisi ini ya, saya melihat hari ini sudah terjadi satu anomali, satu pertentangan nilai. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 di dalamnya menyebutkan bahwa KUHAP, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu merupakan teks klasik. Sedangkan di buku-buku ajar sampai hari ini, ya, buku ajar yang dibuat itu selalu mengedepankan pengagungan terhadap KUHAP dengan menyebutnya sebagai satu karya agung. Tapi perlu dipahami juga kenapa disebut karya agung. Ya karena memang dia sebagai pengganti dari undang-undang acara pidana zaman Belanda, dan dia sebagai karya asli bangsa Indonesia. Sehingga wajar ketika tahun 81 itu disebut sebagai karya agung. Tapi semenjak munculnya Mahkamah Konstitusi, KUHAP sudah berulang kali diuji material ya, dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Dan puncaknya adalah putusan 21 itu. Ya, putusan 21 tahun 2014 mengatakan bahwa KUHAP itu merupakan teks klasik yang sudah tidak lagi mengikuti perkembangan zaman. Karena dia tidak mengikuti perkembangan zaman, maka banyak pasal-pasal, bahkan mungkin KUHAP itu sendiri ya,
yang sudah tidak sejalan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Itu dikatakan langsung oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam konsideran menimbang A, huruf A di KUHP ditegaskan KUHP itu ada ya, dengan dilandaskan kepada hak asasi manusia, kesetaraan, filsafat bangsa, itu Pancasila. Tapi ternyata landasan filosofis tersebut hanya gimmick, ya, hanya kepura-puraan. Oleh karena ketika masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya dan hendak melakukan suatu perlawanan terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum, khususnya penyidik, ternyata KUHP membatasi. Tidak semua tindakan hukum itu bisa dilakukan perlawanan. Hanya tindakan-tindakan hukum yang masuk dalam jenis upaya paksa, yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, ya, semenjak putusan 21 muncul penetapan tersangka, kemudian penghentian perkara, baik penghentian sidik maupun penghentian tuntutan. Hanya itu yang bisa diuji di pra-peradilan. Sedangkan pra-peradilan itu merupakan instrumen hukum berupa wewenang dari pengadilan negeri untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja dari penyidik dan penuntut umum. Tapi ternyata KUHP tidak juga menyediakan hukum acara yang secara lengkap dalam proses pelaksanaan pra-peradilan. Sehingga banyak hakim-hakim yang kemudian ketika dalam proses pra-peradilan hukum acaranya justru tidak mengacu ke KUHP karena memang KUHP tidak mengatur secara lengkap. Akhirnya mengacu kepada hukum acara perdata. Hukum acara perdata itu yang dicari adalah kebenaran formil. Nah, Anda bisa bayangkan ketika tindakan hukum upaya paksa itu yang diuji hanya kebenaran formil. Artinya hanya kelengkapan administrasi. Sedangkan setiap institusi itu punya kop surat sendiri, punya stempel sendiri. Mereka bisa ngeprint dimanapun, mereka yang bisa ngatur nomor perkaranya, nomor suratnya mereka bisa atur, kapan ditandatangani bisa diatur, sehingga pra-peradilan ketika itu dilaksanakan dan pola pikirnya adalah hukum acara perdata, maka yang dicek adalah surat-surat administrasi. Ada nggak surat penangkapan, ada nggak surat perintah, ada nggak surat sprindik, ada nggak surat penggeledahan, ada nggak surat penyitaan, hanya surat-surat yang diperiksa. Padahal tindakan hukumnya adalah upaya paksa. Kenapa demikian? Karena memang kalau kita kembali kepada pengagungan terhadap KUHP, zaman HIR itu memang nggak ada surat-surat, jadi memang ditangkap tanpa surat, ya, ditahan kita nggak tahu di mana. Kemudian muncul KUHP memperbaiki acara pidana masa lalu, kalau mau nangkap pakai surat, ya, segala macam. Tapi karena KUHP nggak punya hukum acara pidananya, maka merefer ke hukum acara perdata. Akhirnya yang diperiksa bukan tindakannya, tapi suratnya. Nah, karena surat itu kop suratnya dia sendiri, ngeprint sendiri, nyetak sendiri, tentu sudah bisa kita bayangkan ya. Kapan mereka mau menangkap, suratnya bisa disusulkan belakangan. Nah, ini yang justru berbahaya ya, ketika hukum acara pidana itu hanya dimaknai sebagai instrumen dari penegakan hukum pidana material. Nah, jadi ke depan seluruh konstruksi, argumentasi saya dalam artikel-artikel yang sudah dipublikasi adalah mencoba untuk membongkar kesalahan-kesalahan yang ada dalam KUHP dan tindakan-tindakan hukum yang didasarkan kepada wewenang tapi nggak bisa diuji ke pra-peradilan. Sebagian mungkin bisa beranggapan, kan di institusinya ada propam, ya, ada wasidik. Ya, tapi itu dilakukan internal dan tertutup. Jangan terlalu banyak berharap. Ada kode etik juga internal dan tertutup. Tidak bisa ditonton orang lain. Ya, saya pernah menonton sidang kode etik. Ya, memang nggak ada yang nonton, orang sidangnya di gedungnya Polri sendiri.
bukan di pengadilan. Jadi ini tujuan dari pengabdian masyarakat, mulai dari video-video ini tadi ya, untuk membongkar penyelundupan hukum. Kalau saya menyebutnya sebagai penyelundupan hukum berdasarkan wewenang tapi nggak bisa diuji ya. Nah, itulah gimmicknya. Video berikutnya kita start masuk ke dalam pokok dari pengabdian masyarakat yang sedang saya garap ini, mulai dari artikel pertama, bahkan mungkin saya mencoba untuk mulai dari disertasi saya dulu ya. Karena di situ juga saya melakukan pembongkaran makna terhadap kesalahan-kesalahan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyidik dan penegak hukum lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.